Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang jebakan finansial. Ya, ini bukan jebakan finansial yang rumit, tapi jebakan finansial keluarga atau pribadi. Hal yang sederhana sebenarnya, tapi jika kita tidak memahaminya, bisa jadi jebakan finansial inilah yang akan membuat kita miskin selamanya. Ya, tentu saja kaya dan miskin itu adalah takdir dari Allah, tapi sebagai ikhtiar maksimal kita hindari dulu jebakan-jebakan finansial yang memungkinkan kita terjebak dalam sebuah kemiskinan. Di sini ada dua kondisi di mana ada orang yang penghasilannya sudah cukup bagus untuk kelas di Indonesia. Artinya di atas 10 juta, ya mungkin belasan juta atau mungkin berapa puluh juta. Ya sudah cukup bagus. Tapi saya menemukan kasus di mana mereka pun sama mengalami jebakan yang akhirnya terjatuh kepada kemiskinan. Banyak juga jebakan-jebakan ini terjadi bagi orang yang penghasilannya misalnya masih di bawah 3 juta. Sebenarnya sama saja kalaupun Anda misalnya di antara 3 sampai 10 juta, jebakan ini mungkin saja terjadi. Oke, pertama kita akan bahas dulu tentang jebakan yang terjadi pada orang yang penghasilannya di atas 10 juta. Pertama, jebakannya itu karena sudah cukup nyaman ya. Dia tidak mencoba mencari sumber penghasilan lain. Yang kedua, saat orang income-nya sudah cukup bagus, kadang mereka itu tergoda untuk berhutang. Bukan berhutang untuk makan, tapi berhutang misalnya dia kredit motor yang harganya cukup bagus, kredit HP yang harganya cukup bagus, dan berbagai barang-barang lain yang harganya cukup bagus. Toh gaji saya cukup untuk membayar hutang-hutang tersebut, untuk membayar cicilannya. Banyak yang seperti ini? Banyak. Saya menemukan banyak orang yang terjebak kepada gaya hidup seperti ini. Bahkan tidak sedikit yang sudah mencoba mencicil mobil. Lalu masalahnya di mana? Saat seseorang mereka itu terjebak dengan satu sumber penghasilan, kemudian mereka tuh punya utang. Artinya dalam hal ini cicilan, ini pernah terjadi pada saudara teman saya. Kondisinya seperti ini. Penghasilannya sudah cukup bagus. Ya dia bekerja dan gajinya itu belasan juta, bahkan kalau nggak salah puluhan juta. Mungkin 20 juta berapa, tepatnya saya kurang tahu. Dia nyaman, kemudian dia mengkredit berbagai barang dan dia punya cicilan. Ya tidak masalah awalnya, karena dia punya pemasukan yang cukup besar, bisa membayar cicilan-cicilan tersebut, yang tentu saja sudah dia perhitungkan. Yang jadi masalah, dia hanya punya satu sumber pemasukan, dan dalam satu waktu dia kena PHK. Apa yang terjadi? Sudah kebayang ya, pada orang tersebut bagaimana dia dikejar-kejar oleh debt collector supaya bisa melunasi utang-utangnya. Kemudian jebakan yang kedua bagi mereka yang income-nya di bawah 3 juta, jebakannya apa yang terjadi? Yang pertama, fokus pada uang cepat. Ya mungkin mereka mencoba mencari pemasukan tambahan. Apakah dia jualan online atau jualan dari rumah ke rumah? Ya fokusnya ke sana. Fokus bagaimana cara mendapatkan uang cepat untuk menutupi tagihan bulan ini. Kemudian bulan depan dia lakukan hal yang sama, terus menerus. Di samping pekerjaan utamanya yang income-nya misalnya di bawah 3 juta itu. Sehingga waktunya ya dia habis untuk mencari uang cepat untuk menutupi kebutuhan bulan ini. Anggaplah income-nya sudah cukup memenuhi kebutuhannya. Tapi jebakan yang kedua adalah ya uangnya habis-habis terus setiap bulan. Pemasukannya 3 juta atau 4 juta habis. Setiap bulan habis. Nunggu bulan depan habis lagi. Terus aja habis. Kemudian ada juga yang lebih parah, karena income-nya kurang, saat membutuhkan keperluan ini itu, akhirnya mereka berhutang. Dan hutangnya semakin numpuk. Kenapa? Karena jangankan untuk membayar hutang ini, untuk sehari-hari aja uangnya sudah habis. Banyak orang yang berpikir berada dalam kondisi seperti ini, mereka tidak bisa lepas. Yang penting bulan ini tagihan bisa terbayar, anak-anak bisa makan, bayaran sekolah bisa terpenuhi, yang penting itu saja tiap bulan. Tanpa disadari, ini adalah sebuah jebakan kehidupan yang bisa kita jalani sampai tua nanti, jika tidak mengubah kehidupan kita mulai sekarang. Lalu bagaimana caranya? Nasihat dari Robert T. Kiyosaki bisa kita terapkan, bukan hanya dalam hal membangun bisnis besar saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun ya, kita bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Robert T. Kiyosaki.
Yang pertama, terlepas masalah Anda ada di mana ya, apakah Anda yang pemasukannya cukup bagus atau yang pemasukannya masih kecil, langkah pertama Anda harus mulai belajar mengalokasikan. Apa yang harus dialokasikan? Yang pertama uang, dan yang kedua waktu. Ya, uang terutama bagi Anda yang income-nya cukup bagus. Emang untuk yang income-nya kecil akan berat. Saya tidak akan memungkiri ya. Yang penghasilannya pas-pasan artinya setiap bulannya habis bahkan kurang, ya untuk mengalokasikan uang untuk hal yang lain ya itu akan berat. Saya paham. Tapi saya tujukan ini kepada Anda yang income-nya di atas 10 juta. Tapi bagi Anda yang income-nya masih di bawah 3 juta tapi sudah mau mulai mengalokasikan uang, itu sangat bagus. Sangat bagus sekali. Ada sebenarnya. Ada orang yang bisa seperti itu. Memang dia hidupnya sangat hemat, sangat disiplin menabung dan sebagainya. Akhirnya suatu waktu dia punya uang yang bisa dia manfaatkan untuk meningkatkan kehidupan ekonominya. Untuk apa sih kita mengalokasikan uang? Dalam mengeluarkan uang, perlu belajar apa yang penting, apa yang urgent, dan apa yang tidak penting, dan apa yang tidak urgent. Mulai sekarang Anda atur keuangan Anda, yang tidak penting dan tidak urgent coret. Artinya, mulai kurangi mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting dan hal-hal yang tidak urgent. Mungkin rekreasi. Rekreasi itu penting nggak? Penting. Misalnya ya sebulan sekali Anda makan di luar, atau berapa bulan sekali Anda piknik ke tempat wisata. Itu penting. Tapi kalau Anda berlebihan, misalnya makan di luarnya setiap hari, ya jajan setiap hari, beli ini itu setiap hari, itu sudah tidak penting lagi. Ya, jadi perlu bijak di sini. Apalagi yang tidak urgent, kalau tidak harus mengeluarkan uang sekarang, ya kenapa harus mengeluarkan uang sekarang? Kalau tidak harus beli HP sekarang, kenapa harus beli HP sekarang? Di sini perlu disiplin. Jadi ini, Anda harus mulai belajar. Ada alokasi untuk yang penting, ada alokasi untuk yang urgent. Kemudian begitu juga dengan waktu. Bagi Anda yang, wah Pak, saya itu penghasilannya bukan hanya pas-pasan tapi kurang, tidak bisa mengalokasikan untuk sesuatu yang penting, untuk yang urgent saja kurang. Mungkin ya, anggaplah ada yang mengalami kondisi seperti itu, maka Anda mainnya di waktu. Anda harus mengalokasikan waktu untuk yang penting dan untuk yang urgent. Tinggalkan semua yang tidak penting, semua yang tidak urgent. Sehingga waktu Anda fokus di dua hal ini. Dan dua-duanya harus ada. Yang jadi jebakan adalah seringkali orang hanya fokus kepada yang urgent. Contohnya, uang habis hanya untuk keperluan urgent saja. Begitu juga waktu, habis hanya untuk keperluan yang urgent saja sehingga lupa melakukan hal yang penting. Apa sih yang penting itu? Kenapa kita harus mengalokasikan baik waktu maupun uang untuk hal yang penting? Kenapa? Supaya kehidupan ekonomi kita membaik di masa depan. Jadi apa nih yang penting itu? Nah, yang penting itu ada di sini. Anda fokus kedua hal ini supaya kehidupan ekonomi Anda membaik. Kita fokusnya kedua hal ini, yaitu mengeluarkan uang maupun waktu Anda hanya mengerjakan yang penting dan urgent. Oke, kalau yang urgent mungkin Anda sudah paham ya, yaitu sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, baik pengeluaran maupun bagaimana kita menggunakan waktu kita. Tidak bisa kita tinggalkan. Kalau ditinggalkan, kerja Anda bisa kolab, bisnis Anda bisa kolab, rumah tangga Anda bisa tidak berjalan. Sekarang tinggal kita fokus pada apa yang penting. Ada dua hal ya, jika kehidupan ekonomi Anda ingin meningkat, dua hal ini usahakan Anda lakukan. Yang pertama bangun aset dan yang kedua belajar. Bangun aset itu apa? Itu kan membutuhkan uang. Oke, bagi Anda yang penghasilannya sudah cukup bagus, silahkan Anda sisihkan uang gaji Anda untuk membangun aset sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan salah, dengan penghasilan 10 juta, ada orang yang membangun aset tanah loh, ada. Ada juga orang yang membangun aset berupa saham atau reksadana. Silahkan, ya selama semuanya yang kita bangun itu adalah aset yang halal dan aman. Ya silahkan Anda tanya-tanya ke orang yang paham. Kalau misalnya Anda mau investasi saham, bisa kok dengan uang hanya sejutaan itu mulai membangun saham. Itu bisa untuk awal. Silahkan bangun aset. Nah pertanyaannya bagaimana kalau saya tidak punya uang? Tidak bisa menyisihkan uang dari penghasilan saya. Ada aset lain yang bisa kita bangun. Pertama, aset digital. Contohnya apa? Seperti konten video ini, kita bikin channel, kita bikin videonya, kita bikin blog, kemudian Anda tambahkan artikel terus sebanyak mungkin. Ini adalah aset digital kita yang bisa kita bangun. Kalau Anda belum bisa membayar untuk domain dan hosting, manfaatkan saja fasilitas gratis.
Ya, bisa blog gratisan, bisa channel YouTube, bisa halaman Facebook dan sebagainya. Termasuk itu berupa kontak WA Anda, temanan di Facebook, subscriber email Anda, dan apapun kontak itu bisa menjadi aset Anda. Tapi Anda membutuhkan waktu untuk mengerjakannya. Anda bikin gambar, artinya bikin dengan PowerPoint misalnya, dengan Canva dan sebagainya, Anda upload, baik itu di blog gratisan, di Facebook dan dimanapun, itu akan menjadi aset. Semakin banyak aset yang Anda bangun, nanti itu akan menghasilkan jika Anda tahu ilmunya. Ya misalnya Anda membuat channel YouTube, Anda bisa menghasilkan uang dari AdSense, atau Anda menjual produk di channel Anda, atau membangun bisnis HNI seperti saya. Jadi saya membangun aset berupa video sekaligus membangun aset di bisnis HNI juga. Jaringan saya terus bertumbuh. Berapa jaringan saya? Ya sudah ribuan, sudah banyak. Dan itu sudah mulai menghasilkan. Dan itu tidak harus punya modal besar. Yang saya lakukan ya kerja untuk membangun aset. Jadi saya bisa membangun 3 aset sekaligus. Ya videonya ada di channel ini sebenarnya. Yang pertama aset digital, ya berupa konten, baik itu gambar maupun video maupun artikel. Yang kedua aset berupa kontak. Saya juga punya aset berupa jaringan di bisnis HNI. Itulah 3 aset yang saya bangun tanpa memiliki modal yang besar. Itulah yang alhamdulillah saya bisa bertahan di tengah situasi pandemi saat ini. Dan penting juga adalah belajar. Kenapa? Dengan belajar, kemampuan Anda akan meningkat. Pengetahuan Anda akan meningkat, keterampilan Anda meningkat, sehingga diri Anda sendiri, ilmu dan skill Anda itu merupakan aset yang mungkin akan menghasilkan uang bagi Anda. Misalnya belajar marketing, semakin pintar Anda marketing akan semakin mudah Anda menghasilkan uang. Jadi jangan lupakan dengan belajar. Saya tidak pernah melewatkan belajar, sehingga kemampuan saya terus meningkat, skill saya terus meningkat. Ya, jadi bangun aset dan belajar itulah 2 hal yang bisa Anda prioritaskan supaya kehidupan ekonomi Anda meningkat di kemudian hari. Jangan sampai Anda terus seperti ini. Misalnya ada orang nih, 3 tahun yang lalu dia mengeluh bahwa dia tidak bisa menjalankan bisnis, padahal butuh pemasukan tambahan karena penghasilan yang saat ini sangat minim sekali. Setelah 3 tahun ketemu lagi dengan saya, ngomongnya apa? Sama, tidak bisa. Lalu selama 3 tahun ini ngapain? Kok nggak belajar gitu? Jadi silahkan bangun aset semampu Anda, baik aset digital, aset jaringan maupun aset kontak. Dan Anda pun luangkan waktu dan keuangan untuk belajar. Insya Allah jika ini dilakukan, kondisi finansial Anda akan meningkat. Bahkan saat Anda yang sudah punya pemasukan bagus juga, kalau Anda mempersiapkan diri, baik aset maupun ilmu, saat Anda kehilangan pekerjaan, karena tidak ada yang bisa menjamin pekerjaan itu tetap ada, Anda sudah siap untuk menghadapinya. Oke, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.